Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UAS Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Ada 3 soal. Saya tahu modifikasi tunggakan dengan NIM 2503010200811 dan lulusan pengampu Ibu Dr. Arni Karina SEMSIM. Kita mulai dari soal pertama. Yang pertama kita hitung dulu akuisisi dari kilo. Ada beberapa komponen, yaitu nilai buku net aset kilo. Perhitungannya ada $200.000 ditambah $175.000 ada di sebelah sini dengan jumlah $375.000. Selanjutnya ada nilai wajar equipment yang mana di atas book value 60.000, langsung kita masukkan ke jumlah $60.000. Selanjutnya ada nilai wajar paten 45.000 di atas book value juga, maka kita ambil jumlahnya $45.000. Ada goodwill 400.000 ditambah 96.000 dikurang 480.000 sehingga nilainya $16.000. NCI atau non-controlling interest pada tanggal akuisisi jumlahnya 480.000 dikali 20%, jadi nilainya adalah $96.000. Nilai wajar aset neto adalah $480.000. Karena NCI 20% dan tidak ada fair value NCI yang diberikan, maka 20% dikali 480.000 yaitu $96.000. Yang kedua, menghitung penyusutan atau amortisasi diferensial. Equipment 60.000 dibagi 5 tahun menjadi 12.000 per tahun, maka selama 2 tahun dia 24.000. Sisa diferensial equipment pada 31 Desember adalah 60.000 dikurang 24.000 menjadi 36.000. Paten 45.000 dibagi 10 tahun 4.500 per tahun, maka selama 2 tahun ada 9.000. Sisa paten 31 Desember adalah 36.000. Next, transaksi persediaan antar perusahaan. Transaksi kilo kepal patin tahun 20x3. Kilo membeli 64.000 dan menjual kepal patin 80.000. Laba internal adalah 16.000. Kepal patin menjual kembali 44.000 pada 20x4. Laba internal terrealisasi ke pihak luar adalah 8.800. Sisa transfer inventory adalah senilai 36.000. Laba internal yang masih belum terrealisasi adalah 7.200 yang menjadi terrealisasi di 20x4. Selanjutnya, transaksi persediaan 20x4 kilo kepal patin. Kilo membeli persediaan 75.000 dan menjual kepal patin 120.000. Laba internal $45.000. Kepal patin masih menyimpan $40.000 di akhir tahun. Unrealized profit adalah 45.000 per 40.000 dikali 40.000 per 120.000 senilai $15.000. Karena upstream $15.000 mengurangi laba kilo untuk tujuan konsolidasi. Selanjutnya, transaksi persediaan 20x4 patin ke kilo. Patin membeli persediaan dari pihak luar, menjual ke kilo, laba internalnya $8.750. Kilo menjual kembali persediaan senilai 10.000, maka persediaan yang masih terdapat di kilo adalah 7.500. Persentase labanya adalah 60%. Laba belum terrealisasi adalah senilai 3.750. Downstream mengurangi laba yang diatribusikan kepada pemilik patin, tidak mengurangi NCI atau non controlling interest. Selanjutnya ada jurnal eliminasi investasi pada tanggal akuisisi. Pada debit tertulis common stock $200.000, return earning kilo $175.000, equipment ini fair value differential 60.000, paten fair value differential 45.000, goodwill $16.000. Pada kredit investment in kilo $400.000, non controlling interest $96.000. Jurnal eliminasi konsolidasi yang diperlukan masih yaitu eliminasi transaksi penjualan antar perusahaan. Total penjualan antar perusahaannya ada 137.500, di debit pada sales 137.500, di kredit ada COGS 137.500. Laba belum terrealisasi 15.000, di debit ada COGS $15.000, inventory di kredit $15.000. NCI juga harus disesuaikan
ada di angka 3.300, laba belum terrealisasi ada $3.750, di debit COGS $3.750, di kredit ada inventory $3.750. Selanjutnya laba yang sebelumnya ditangguhkan ada senilai 7.200, di debit investment in kilo 5.750, dan NCI atau non controlling interest $1.440. Di kredit ada COGS senilai $7.200. Penyesuaian diferensial tahun 20X4 pada equipment dan pada paten. Pada equipment di debit ada depreciation expense $200.000, di kredit ada accumulated depreciation $12.000. Patents di debit ada amortization expense $4.500, di kredit ada patents $4.500. Selanjutnya ini ada pertanyaan kedua dari soal pertama. Prepare the three consolidation worksheet for Palpatine and Kilo on December 31, 20X4. Di sini income statementnya ada akun, ada Palpatine, Kilo, elimination adjustment, dan consolidated seperti yang ada pada tabel. Maka laba bersih dikonsolidasikan adalah senilai $118.550, NC atas laba $1.860, sehingga laba yang diatribusikan kepada pemilik Palpatine adalah senilai $120.410. Itu untuk soal pertama. Selanjutnya kita next ke soal kedua. Sama ya, mirip-mirip dengan soal pertama. Calculate the intercompany transaction gain for both land and equipment transaction. Kita pertama analisis akuisisi dulu. Nilai buku net aset Genroco pada tanggal akuisisi yaitu common stock tambah return earning senilai $400.000. Total fair value consideration sama $400.000. Dengan demikian berdasarkan data yang diberikan tidak ada acquisition differential atau goodwill karena sama nilainya. Yang kedua ada gain transaksi tanah dengan nilai intercompany gains $10.000 karena tanah masih berada dalam grup pada akhir 2030, maka laba $10.000 terrealisasi dari sudut pandang grup dan harus dieliminasi. Yang ketiga ada gain transaksi equipment yang dibeli Genroco pada 1 Januari seharga $150.000 umur 15 tahun tanpa residual value dengan depresiasi tahun $10.000 sampai 30 Desember akumulasi depresiasi senilai $50.000, book value $100.000. Genroco menjual kembali kepada Raja $120.000 sehingga gain intercompany adalah senilai $20.000. Karena transaksi terjadi 2009, aset tetap berada pada pihak induk. Gain tersebut menjadi unrealized pada level grup sampai aset dijual kepada pihak luar. Next, ada penyesuaian depresiasi tahun 2030. Raja mendepresiasikan harga transfer $120.000 selama 10 tahun, maka $12.000 per tahun. Dalam laporan konsolidasi basis aset grup harus tetap $100.000. Ada depresiasi konsolidasi senilai $10.000. Jurnal koreksi, di debit ada accumulated depreciation $2.000, pada kredit depreciation expense $2.000. Yang B, prepare the equity methods recorded by Raja Darmawan for 2030. Laba bersih Genroco menurut real balance senilai $45.000. Bagian Raja 70% dikali $45.000 maka senilai $31.500. Karena fully adjusted equity method, penyesuaian depresiasi upstream sebesar $2.000 menambah income konsolidasi senilai $1.400, sehingga secara mekanisme income from Genroco yang dilihat pada data transaksi adalah $32.900. Namun, trial balance mencantumkan income from stage sebesar $22.900. Angka ini tidak sama dengan hasil perhitungan tersebut. Saldo $22.900 diperlakukan sebagai angka trial balance yang harus dieliminasi, sementara perhitungan teoritis dicantumkan sebagai pemeriksaan. Next, yang C ya, ada all the elimination entries required for the preparation of the 2030 consolidated financial statement. Di debit ini eliminasi ekuitas anak. Di debit ada common stock return earning Genroco senilai $200.000. Di kredit ada investment kilo, sorry ini harusnya bukan in kilo ya, in
raja 280.000, non-control interest 120.000. Eliminated equity income, di debit ada income from General Corp 22.900, investment in General Corp 22.900, eliminasi dividen, di dividen General Corp 35.000, bagian raja 70% dikali $35.000. Nilainya 24.500, di debit divide income, equity income $24.500, di kredit ada dividends declare General Corp $24.500. Eliminasi gain tanah, gain on sale, di land di debit 10.000, pada kredit land $10.000. Eliminasi gain equipment, gain on sale equipment di debit $20.000, pada equipment $20.000. Koreksi depreciation, di debit ada accumulated depreciation $2.000, pada depreciation expense $2.000. Ini masih soal nomor 2, ada 3-part worksheet for 20x7 in good form. Ada income statementnya ini, yang mana menghasilkan net income pada raja 77.900 dalam dolar ya, General Corp 65.000, dan ada adjustment 50.900 dan consolidated 92.000. Selanjutnya kita soal terakhir, soal ketiga, review jurnal. Judulnya adalah eliminasi transaksi antar perusahaan dalam konsolidasi setelah tanggal akuisisi, tantangan dan implikasi. Sama seperti kita sudah mengerjakan soal nomor 1 dan soal nomor 2 ya. Ringkasan isinya ada, artikel ini membahas pentingnya eliminasi transaksi antar perusahaan dengan tanggal akuisisi dalam penyusutan laporan keuangan konsolidasi. Tujuan eliminasi adalah menghilangkan dampak transaksi internal, sehingga laporan grup menggambarkan kondisi ekonomi grup sebagai satu kesatuan. Artikel menekankan biaya transaksi internal dapat menimbulkan laba atau rugi yang belum terrealisasi pada perspektif grup. Jika tidak dieliminasi dengan benar, laporan konsolidasi dapat menyajikan aset laba dan posisi keuangan secara tidak tepat. Relevansinya dengan CPMK mata kuliah sangat relevan untuk 2 soal CPMK tadi. Transaksi persediaan, konsep eliminasi mengharuskan laba internal yang masih melekat pada persediaan akhir dihapus. Untuk aset tidak lancar, keuntungan internal harus dieliminasi dan aset atau depresiasi dikembalikan ke dasar biaya grup. Konsepnya langsung terlihat pada soal nomor 1 dan 2 melalui eliminasi unrealized profit persediaan dan eliminasi gain tanah, juga gain equipment dan koreksi depresiasi. Analisis. Saya setelah membaca jurnal ini fokus pada tujuan substansif konsolidasi laporan grup yang merepresentasikan transaksi dengan pihak eksternal, bukan laba yang hanya tercipta karena perpindahan aset di dalam grup. Jurnal juga menyoroti tantangan praktis seperti perbedaan kebijakan akuntansi dan kompleksitas struktur kepemilikan. Keterbatasannya adalah pembahasan yang bersifat umum dan berbasis studi literatur, sehingga penerapan teknis pada berbagai pola transaksi memerlukan contoh numerik dan rekonsiliasi yang lebih rinci. Untuk pekerjaan akuntansi lanjutan, prosedur eliminasi sebaiknya dilengkapi dengan working paper yang menunjukkan transaksi awal, laba internal, bagian yang terrealisasi, dan saldo unrealized profit akhir. Kesimpulan, menurut saya jurnal ini cukup baik menambah pemahaman mengenai eliminasi transaksi antar perusahaan. Jurnal juga menjelaskan bahwa eliminasi sangat penting agar laporan keuangan konsolidasi dapat menggambarkan kondisi perusahaan sebagai satu kesatuan ekonomi. Jurnal akan lebih menarik dan mudah dipahami apabila dilengkapi dengan contoh transaksi perhitungan dan jurnal eliminasi. Secara keseluruhan, jurnal ini cukup bermanfaat bagi bahan pembelajaran, terutama mahasiswa akuntansi yang memahami proses konsolidasi laporan keuangan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan atau kesalahan dalam perkataan. Saya undur diri, terima kasih.